Shalom semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya mencoba untuk melanjutkan apa yang coba saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang jalan. Ada 4 jalan, yang coba kita bahas sama-sama. Dia berkata dalam Alkitab bahwa kalau kamu bertanya kepada the ancient roads, bertanya pada jalan-jalan di zaman dahulu kala, maka kamu akan menjalaninya, dan kalau kamu bisa menjalaninya, maka engkau akan menemukan yang namanya ketenangan jiwamu. Jadi the resting of your soul, bagaimana menemukan ketenangan jiwa. Dan kita sudah bahas tentang 3 jalan yang pertama. Yang pertama adalah jalan yang disebut jalan Emmaus. Dalam jalan Emmaus kita menemukan bahwa itu adalah jalan menuju kekecewaan, jalan di mana pengharapan kita tidak bisa kita dapatkan. Tetapi yang paling penting justru di tempat-tempat yang mengecewakan, kita belajar untuk mengenal Allah. Emmaus Road, jalan Emmaus adalah jalan of recognition, jalan untuk mengenal Tuhan. Jadi Tuhan bukan cuma mau jadi Tuhan waktu Anda senang, tapi dia juga mau jadi Tuhan waktu Anda susah. Dia bukan hanya mau jadi Tuhan waktu Anda bergembira, tetapi dia juga mau menjadi Tuhan waktu Anda meneteskan air mata. Emmaus Road adalah jalan di mana kita belajar punya kesempatan untuk mengenal Allah. Kita punya kesempatan untuk mengenal Dia. Bukan hanya Tuhan atas gunung, tetapi Dia menjadi Tuhan atas lembah. Yang kedua adalah kita belajar tentang Damaskus Road. Kita bicara tentang jalan Damaskus. Jalan Damaskus adalah jalan pertobatan Paulus, dan Damaskus Road bicara tentang the road of confrontation. Jalan di mana kita berkonfrontasi dengan kehidupan lama kita. Jadi setelah kita mengenal Allah di jalan Emmaus, kita akan belajar untuk berkonfrontasi. Jadi ketika kita mengenal siapa Yesus, akan ada konfrontasi antara tujuan lama kita dengan tujuan baru, antara pemikiran-pemikiran kita yang lama dengan pemikiran-pemikiran yang baru, dan dengan cara berpikir kita, tujuan kita, dan iman, tingkah laku kita. Tingkah laku kita yang lama dengan tingkah laku kita yang baru. Jadi ada konfrontasi. Ketika kita mengenal Tuhan, jangan pikir bahwa kita akan berjalan dengan kelakuan yang lama. Jangan pernah berpikir bahwa kalau Anda jalan dengan Tuhan, Anda akan jalan dengan tujuan yang lama. Jangan berpikir kalau Anda jalan dengan Tuhan, Anda akan berpikir dengan cara berpikir yang lama. Jadi ini semua harus berubah. Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada perubahan. Jadi dari jalan Emmaus, kita harus menuju pada jalan Damsyik atau jalan Damaskus. Yang ketiga, kita bicara tentang Jericho Road, jalan menuju Yeriko. Ini bicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus, orang Samaria yang baik hati. Di situ kita berkata, kita mengenal ada satu orang yang tinggal hampir mati di jalan menuju Yeriko. Siapa yang akan berbelas kasihan? Jadi Yeriko Road, jalan Yeriko adalah the road of compassion. Road of compassion. Jalan menuju belas kasihan, jalan untuk peduli dengan orang lain, mengasihi orang lain, menolong orang lain, jalan untuk berjalan bersama-sama dengan orang lain, menderita bersama dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan sampai pada jalan yang keempat. Saya mengambil 4 jalan ini, saya mengambil dari khotbahnya Bill Wilson, dan dia berkata bahwa jalan keempat dalam Yohanes pasal 19 ayat 17, kita akan menemukan jalan keempat. Jalan keempat adalah Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, dia berjalan. Jadi dia pergi keluar. Jadi dia berjalan di satu jalan ke tempat yang bernama tempat tengkorak, Kalvari, dalam bahasa Ibrani Golgota. Jadi jalan keempat adalah jalan Golgota atau jalan Kalvari. Golgotha's Road atau Calvary Road, jalan Golgota, jalan tempat tengkorak. Jadi kalau Emmaus Road, jalan Emmaus bicara tentang kita mengenal Allah.
Kalau soal Damsyik Road atau Damascus Road, kita bicara tentang jalan kita berkonfrontasi dengan hidup kita yang lama. Kalau Jericho's Road, jalan Jericho, kita bicara tentang compassion, belas kasihan. Tetapi Golgotha's Road, jalan Golgotha, bicara tentang obedience. Kita bicara soal ketaatan. Jadi yang keempat, terakhir, jalan yang akan membawa kita pada the resting of our soul adalah jalan di mana kita obey, di mana kita belajar untuk taat. Seringkali kita ini sukar untuk taat sebab kita mau punyanya kita sendiri, caranya kita sendiri. Kita belum berurusan dengan Damascus Road. Selama Anda tidak bisa berhasil dalam Damascus Road, Anda tidak akan pernah bisa berhasil dalam Golgotha's Road. Jalan untuk menuju Golgotha. Jalan Golgotha adalah jalan kematian. Jalan Golgotha adalah jalan menuju kematian terhadap diri sendiri. Jalan bukit terkorak, jalan ketaatan. Tidak ada orang yang mau untuk taat kepada orang lain ketika kita masih punya kepentingan sendiri. Tidak ada. Tetapi justru ketika kita mengikuti Yesus, kita harus mati terhadap kepentingan kita harus mati terhadap nafsu kita harus mati terhadap agenda-agenda kita harus mati terhadap pemikiran-pemikiran kita, dan kita benar-benar meletakkan seluruh keberadaan kita pada jalan Golgotha, jalan kematian, jalan ketaatan. Nah, menurut saya ada 3 hal sebelum Yesus sampai pada jalan di Golgotha. Yesus harus melewati 3 tempat sebelum dia sampai pada jalan Golgotha. 3 tempat ini saya percaya adalah 3 tempat yang mempersiapkan kita untuk menjalani sebuah Golgotha's Road. Jalan Golgotha atau Calvary Road itu mempersiapkan kita untuk berjalan pada jalan kematian terhadap diri sendiri. Nah, apa saja 3 tempat itu yang harus kita perhatikan? Nomor 1 menurut saya adalah Getsemani. Getsemani sebelum dia sampai ke Bukit Golgotha, sebelum dia sampai ke Bukit Calvary, dia harus melewati yang namanya Taman Getsemani. Taman Getsemani menurut saya bicara soal the place of loneliness, tempat di mana kita sendiri, tempat di mana kita bersama-sama dengan orang lain. Yesus punya 3 orang murid terbaik yang dia sudah didik selama 3,5 tahun. 3 murid yang paling setia, yang pergi kemanapun dia berada. Tapi hari itu mereka dalam keadaan begitu capek dan mereka tertidur. Mereka tidak bisa berdoa bersama-sama dengan dia. Anda tahu bahwa 3 kali dia membangunkan mereka, mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama dengan dia, menemani dia, bersama-sama dengan dia bergumul, melewati kesulitan yang sangat berat. Tetapi disitulah kita akan melewati satu tempat yang disebut the place of loneliness, tempat di mana kita sendiri. Saya mau katakan pada Anda, ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita harus belajar taat pada Tuhan. Anda minta orang lain menguatkan Anda. Anda minta orang lain untuk support Anda. Anda minta orang lain untuk sama-sama berjalan bersama dengan Anda. Tapi Anda akan sampai pada satu titik, bukan karena mereka tidak mengasihi engkau, bukan mereka tidak mencintai engkau, tapi ada saatnya mereka begitu banyak persoalan, mereka juga punya masalah, mereka punya juga banyak hambatan, sehingga mereka tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Anda. Sehingga Anda akan sampai pada satu tempat di mana Anda akan mengalami loneliness. Tempat di mana Anda akan mengalami kesendirian. Yesus berkata, aku mau mati rasanya. Tidak bisakah engkau berdoa dengan aku berjaga-jaga selama 1 jam saja? Dan Anda lihat, tidak ada yang bisa menemani Yesus. Tempat ketaatan is the lonely place. Tempat untuk taat seringkali ada tempat di mana kita akan merasa sendiri. Anda akan merasa berdoa sendiri. Anda akan merasa bergumul sendiri. Anda tahu suami Anda ada di sebelah Anda. Anda tahu istri Anda ada di sebelah Anda. Anda tahu teman-teman Anda ada di sebelah Anda. Tapi Anda merasa mereka tidak mengerti beban Anda. Anda merasa mereka tidak mengerti beratnya kesulitan Anda. That's the place of loneliness. Selalu adalah tempat di mana Anda merasa kesepian. Saya selalu berkata begini, ada satu jalan dalam hidup kita di mana kita harus melewati satu jalan setapak. Bayangkan hanya jalan setapak, hanya kita sendiri yang bisa berjalan di situ.
Kiri jurang, kanan jurang. Jadi orang lain tidak bisa menemani Anda. Sekalipun mereka mengasihi Anda, mereka hanya bisa berada di depan Anda. Atau mereka hanya bisa berada di belakang Anda. Tapi yang pasti mereka tidak bisa berada di samping Anda. Tidak ada. Sebab kiri jurang, kanan jurang. Dan jalan itu hanya jalan setapak. Hanya Anda yang bisa melewati itu. Dan Anda tetap akan merasa kesepian. Sebab orang-orang yang Anda cintai ada di depan. Orang-orang yang Anda cintai ada di belakang. Tapi mereka tidak bisa berjalan di samping Anda. That's the place of loneliness. Tempat di mana Anda merasa kesepian. Dan hanya ada satu pribadi yang bisa menemani di samping Anda. Siapa? Yesus sendiri, Roh Kudus. Dia yang bisa berjalan di atas kemustahilan. Hanya dialah yang bisa menemani Anda. Itu sebabnya Alkitab berkata, ada saatnya kita mau berdoa, tetapi kita tidak bisa mengungkapkan seluruh isi hati kita yang paling dalam. Kita tidak tahu harus bilang apa. Kita tidak tahu harus mengatakan apa. Sehingga Alkitab berkata, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa bersama-sama dengan kita. Dengan ucapan-ucapan yang tak terucapkan. Dengan jeritan-jeritan tangisan yang tidak bisa kita katakan. Ada saatnya Anda hanya bisa teriak, Anda tidak bisa lakukan yang lain selain Anda teriak. Baca Ibrani. Penulis Ibrani berkata, Yesus pun berdoa dengan erangan. Dia hanya bisa mengerang, sebab that's the place of loneliness. Nggak ada orang yang bisa menemani Anda. Nggak ada orang yang Anda bisa cerita. Nggak ada orang yang bisa mengerti Anda. Anda cerita pun dia tidak mengerti. Anda mau cerita pun seringkali tidak ada orang di samping Anda. Dan only the Holy Spirit, hanya Roh Kudus yang bisa membantu Anda. Dia yang bisa berjalan di atas kemustahilan. Hanya dialah yang bisa di samping kiri dan kanan Anda. Hanya dialah yang bisa berjalan bersama-sama dengan Anda. Menariknya Lukas berkata ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, the angels, malaikatlah yang melayani dia. Luar biasa. Hanya Tuhanlah yang bisa menemani Anda dalam jalan ketaatan, in the road of obedience. Jadi Yesus belajar nomor satu, ada di Getsemani, the place of loneliness, tempat di mana dia mengalami kesepian, tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengerti. Orang itu ada di samping, tapi mereka tidak bisa mengerti. Orang itu tahu, tapi mereka tidak bisa menemani. Orang itu ada, tetapi jiwanya tidak ada sama-sama kita. The place of loneliness. Tempat ketaatan ada tempat yang sukar seringkali. Kenapa? Sebab tempat ketaatan, tempat sukar, sebab tidak banyak orang yang bisa tahu, bisa mengerti isi hati kita. Tidak ada. Dan hanya Tuhan, dan hanya Tuhan. Yesus harus melewati nomor satu, jalan yang mempersiapkan dia berjalan pada bukit Golgota adalah tempat yang disebut Getsemani, the place of loneliness. Yang kedua menurut saya adalah tempat di mana imam besar berada. Tempat di mana imam besar Kayafas dan Hanas berada. Nah, tempat yang kedua, kalau Getsemani bicara tentang the place of loneliness, tetapi ketika bicara tentang dia diadili di depan imam besar, tua-tua orang Yahudi, maka ini bicara tentang the place of misjudgment. Tempat di mana kita disalah mengerti, tempat di mana kita di-label, di-stempel, tempat di mana kita orang lain salah menghina kita dan mereka mulai berkata, oh dia ini jahat sebab dia begini, dia serakah sebab dia begini. Misjudgment, di mana orang salah menilai tentang maksud kita yang sesungguhnya. Orang salah menilai tentang siapa kita sesungguhnya. Orang salah menilai tentang motivasi kita yang sesungguhnya. The place of misjudgment. Yesus disalah mengerti. Yesus dihakimi untuk sesuatu yang dia tidak pernah berbuat. Yesus dinyatakan bersalah untuk sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Bahkan di tempat Kayafas imam besar inilah dia ditampar oleh seseorang hanya karena dia menjawab apa yang ditanyakan kepada dia. Mungkin orang lain mulai menampar Anda, orang lain mulai meludahi Anda, orang lain mulai menghina Anda. Sebelum dia berjalan pada jalan Via Dolorosa, di mana dia dihina oleh banyak orang, tapi justru adalah tempat pertama dia dihina, justru adalah tempat di mana dia berada bersama-sama dengan imam besar Kayafas. Dia disalah mengerti. Jadi tempat kedua yang harus Anda lewati sebelum kita sampai pada jalan Golgota
Golgota atau jalan Kalvari adalah the place of misjudgment. Tempat di mana Anda salah mengerti, disalah mengerti orang. Anda disalah mengerti orang. Orang lain mulai memberi penghakiman yang salah. Orang berkata, engkau jahat, engkau jahat, engkau jahat. Oh, dia mau begini, dia buat banyak begini. Dan orang mulai cerita tentang siapa kita dari versi mereka dan tidak pernah belajar mendengar dari versi kita. The place of misjudgment. Tempat di mana kita salah dimengerti. Dan tempat ketiga menurut saya adalah tempatnya ruang pengadilan Pilatus. Jadi tempat ketiga adalah tempat di ruang pengadilan Pilatus. Kalau di Getsemani kita belajar the place of loneliness. Kita merasa kesepian, kita merasa sendiri. Tapi di tempat Kayafas kita belajar the place of misjudgment. Tetapi the place of Pilate, tempat Pilatus berada adalah place justru untuk opportunity, kesempatan untuk keluar dari persoalan, dari jalan Golgota, tempat untuk keluar. Sebab Pilatus memperhadapkan pilihan pada Yesus dan berkata, tidakkah engkau tahu bahwa aku punya kuasa untuk membebaskan engkau? Ada saatnya ketika kita berjalan pada ketaatan dan kita merasa sulit, kita merasa sukar. Tiba-tiba ada orang berkata, aku bisa menolong engkau. Engkau tidak perlu melakukan ini, engkau tidak perlu melakukan itu. Ikut saja aku, percaya saja sama aku, berjalan saja sama-sama aku. Maka kamu tidak harus menderita. Tetapi ada penderitaan yang Anda harus tahu, harus tetap kita jalani. Ada penderitaan yang kita tahu, kita tetap harus lewati. Kalau saya harus terbebas dari persoalan ini dengan cara mengorbankan visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya, dengan mengorbankan semua rema yang Tuhan berikan pada saya, dengan mengorbankan semua keyakinan saya boleh lepas. Kamu boleh lepas dari masalah ini asal lepas keyakinan. Kamu boleh lepas dari masalah ini asal engkau berhenti mengikuti visi ini. Stop jalan ini, ikut orang lain. Itulah tempat di mana Yesus diperhadapkan di Pilatus. Bahkan Pilatus meninggalkan satu pertanyaan pada Yesus. Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Seringkali orang bertanya, apa sih visimu? Apa itu Tuhan? Apa itu benar-benar dari Dia? Dan kita merasa bimbang dan ragu, dan ada saatnya kita mau berhenti sebab sangat sukar. Kita tahu sangat sulit, sudah sangat sukar. Tiba-tiba orang berkata, lepaskan kepercayaanmu, lepaskan visimu, lepaskan imanmu. Sudah, ikut Yesus, tapi jangan terlalu radikal. Ikut Yesus, tapi sudah jangan terlalu ngoyok seperti ini. Ikut Yesus, tapi nggak usah ngotot lah. Ikut Yesus, orang lain juga senang-senang ikut Yesus. Kenapa kamu ikut Yesus mau susah kayak begini? Dan sering kali orang mulai berkata, sudahlah, bukan ini Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Walaupun di dalam hati kita tahu itu Tuhan. Kita tahu itu benar-benar Tuhan. Kita tahu itu visi Tuhan. Tapi orang kata, stop, berhenti di situ. Kamu nggak perlu menderita lagi. Kamu nggak perlu menderita lagi. Itulah tempat Pilatus, tempat di mana seseorang menawarkan, aku bisa membebaskan engkau. Tapi menarik ya, ketika Pilatus menawarkan pembebasan, justru kita temukan di ruang pengadilan ketika dia bertanya, siapakah yang harus aku bebaskan? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus seakan-akan berkata, ini kekuasaanku, ini kemampuanku, aku bisa membebaskan Yesus. Siapa yang aku harus lepaskan? Tapi hari itu, Pilatus pingin Yesus Kristus bebas. Tapi orang banyak tetap menuntut supaya Yesus Kristus disalibkan. Saya tanya, apakah Pilatus punya kekuasaan untuk membebaskan Yesus? Ternyata tidak. Seringkali orang lain merasa, oh saya punya kekuatan untuk buat ini semua berhasil. Saya punya kekuatan untuk buat ini sukses. Tapi ternyata ada faktor-faktor yang dia tidak pernah perhitungkan. Dan kekuasaan sesungguhnya tidak ada di tangan manusia. Baru kita sadar bahwa kekuasaan sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Seringkali kita mau berhenti di Getsemani, the place of loneliness. Sebab kita merasa tidak ada yang mengerti. Seringkali kita mau berhenti di tempatnya Kayafas, the place of misjudgment, di mana orang salah mengerti kita, sehingga kita merasa berat dan kita mau berhenti. Seringkali kita mau berhenti di tempat Pilatus, sebab kita merasa ada orang yang menawarkan pertolongan, ada orang yang mengulurkan tangan, tetapi dengan resiko kita harus meninggalkan jalan Golgota kita.
Ada saatnya orang menawarkan, aku bisa tolong kamu. Tapi kamu ikut aku, kamu dengar aku. Biar aku yang tolong kamu. Aku yang nentukan pilihan ini dan itu buat kamu. Wow. Dan kita berkata, oke lah. Hidup sudah terlalu berat. Mari kita serahkan pada Pilatus. Ternyata Pilatus tidak bisa menolong engkau. Tapi hari itu Yesus tidak menyerah di Getsemani. Sekalipun dia sendiri. Yesus tidak pernah menyerah di Kayafas dan Hanas. Sekalipun dia disalah mengerti oleh orang. Yesus juga tidak pernah berhenti di Pilatus. Sekalipun dia ditawarkan kesempatan untuk dia bebas. Masih ingat pencobaan iblis yang terakhir kepada Tuhan Yesus di padang gurun? Dia berkata, aku akan berikan seluruh kerajaan dunia ini asalkan engkau menyembah aku. Persis seperti Pilatus. Seakan-akan dia berkata, aku akan bebaskan engkau. Akan engkau ikuti aku. You worship me. Engkau menyembah aku. Ada tawaran-tawaran seperti itu. Engkau mengangkat aku sebagai orang yang menolong engkau. Kamu harus ban kamsia. Terima kasih banyak sama aku. Tapi hari itu Yesus tidak pernah menjawab tawaran daripada Pilatus. Yesus tetap berjalan. Dia tidak berhenti di Getsemani. Dia tidak berhenti di Kayafas. Dia juga tidak berhenti di Pilatus. Tapi hari itu dia terus berjalan dan terus berjalan. Sampai di mana? Sampai di Golgota. Sampai di Golgota. Saya hanya mau bilang pagi hari ini. Kita punya banyak pit stop dalam hidup kita. Ada banyak tempat perhentian dalam hidup kita. Jalan ketaatan bukanlah jalan yang mudah. Jalan ketaatan adalah jalan yang sukar. Tapi kita punya alasan untuk berhenti di banyak tempat. Sebab kita capek, seringkali kita nggak kuat. Seringkali kita nggak tahan lihat anak kita menangis. Kita nggak tahan lihat istri kita susah. Dan kita mau berhenti. Tapi hari ini, pagi ini saya hanya mau bilang sama Anda. Kalau ini jalannya Tuhan, tetaplah jalan. Tetaplah berjalan bersama-sama dengan Dia. Orang boleh ludah, orang boleh salah mengerti, dan Anda harus berjalan dengan jalan yang penuh dengan darah. Darah yang mengalir karena keegoisan Anda dilukai. Darah yang mengalir karena keserakahan Anda, kesombongan Anda dilukai. Darah yang mengalir sebab Anda dipermalukan. Darah dalam hidup kita harus mengalir sebab seringkali kita disalah mengerti. Tapi kalau kita tahu ini Tuhan, pagi ini saya cuma mau bilang, tetap jalan sama Tuhan. Satu kali mungkin di situ kita akan memberi segala-galanya. Sama seperti Yesus menyerahkan seluruh hidupnya. Tapi justru itulah jalan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalani 4 jalan yang tidak mudah ini. Tapi kalau kita bisa berjalan dengan keyakinan penuh pada 4 jalan ini, kita akan menemukan the resting of our soul. Akan menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Jalan Emmaus, jalan Damsyik Damaskus, jalan Yeriko, dan yang terakhir, jalan Golgota. Mari siapkan perjamuan kudus kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus sama, ya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau sekali Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
cinta Kau selamanya. Sekaligus Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. hari ini bagi mereka yang sementara ada di Getsemani, bagi Anda yang merasa sendiri, Getsemani adalah tempat di mana ada orang di samping Anda. Ada orang. Ada orang-orang yang Anda cintai, ada orang-orang yang Anda kasihi. Tapi sama seperti Petrus ketika Yesus di Getsemani, dia tidur. Dengan kata lain, orang itu ada, badannya ada. Tapi Anda berkata hatinya tidak ngerti saya. Saya cerita, dia bersimpati dengan saya. Tapi saya tahu satu hal, dia tidak bisa benar-benar mengerti perasaan saya. Yang menarik adalah ketika mereka sampai di tempat Hanas dan Kayafas. Petrus yang tadinya masih berjalan bersama-sama dengan Yesus di Getsemani. Tetapi di Kayafas dan Hanas Anda baca dalam Yohanes 18, dia berkata, Petrus hanya bisa tinggal di luar. Anda benar-benar sendiri. Orang lain tidak bisa jalan sama-sama dengan Anda. Ada di luar. Kali ini benar-benar bukan hanya emosi Anda sendiri, tapi Anda merasa secara fisik Anda benar-benar sendiri. Bahkan ketika Yesus ada di Pilatus di kayu salib, mana Petrus? Di Getsemani Petrus masih ada di dalam taman Getsemani. Sampai di Hanas dan Kayafas, Petrus keluar. Petrus di luar, dia ada tapi dia tidak bisa masuk, dia di luar. Tetapi di salib, di Pilatus, Petrus tidak ada sama sekali. Hari ini bagi mereka yang ada dalam kesendirian, bagi mereka yang sementara saya katakan berjalan dalam satu jalan setapak, kiri jurang, kanan jurang. Orang-orang yang paling mencintai Anda tidak bisa di samping Anda. Mereka hanya bisa di depan, mereka hanya bisa di belakang. Bagi hari ini, bagi Anda yang sementara, yang Alkitab katakan tidak bisa berdoa, Anda hanya bisa mengerang, Anda hanya bisa menangis, Anda hanya bisa teriak, Anda hanya bisa teriak dan teriak dan teriak hanya untuk meredakan emosi. Bagi mereka yang sementara ada dalam the loneliness, tempat yang paling kesepian di seluruh muka bumi. Anda pergi ke pesta, Anda hahaha hehe dengan orang, tapi pulang dari pesta hati Anda sementara kesepian. Bagi mereka yang sementara ada dalam kesepian, saya mau berdoa bagi Anda hari ini sebelum kita ada dalam perjamuan kudus. Saya mau berdoa, Bapa Surgawi, Engkau letakkan beban ini kepada hamba. Bagi mereka yang salah mengerti, bagi mereka yang sementara berjalan pada jalan Golgota, bagi mereka yang ditawari tawaran-tawaran yang membuat mereka harus melepaskan semua visi mereka yang terbaik dari Tuhan. Bagi mereka yang sementara mengerang dan berteriak sekeras-kerasnya, sebab mereka tidak punya bahasa untuk mengungkapkan isi hati mereka. Sebab mereka tidak punya bahasa untuk mengungkapkan beban yang berat dalam hidup mereka. Hamba berdoa, let the angels, biarlah malaikat Tuhan sendiri yang melayani mereka hari ini. Biar Roh Kudus sendiri yang ada di samping mereka hari ini. Bapa, seringkali yang kami perlukan hanyalah pelukan-Mu. Yang kami perlukan hanyalah belayan-Mu. Yang kami perlukan hari ini seringkali hanya perkataan-Mu yang berkata, Nak, semuanya akan baik-baik saja. Jalan Golgota adalah jalan yang berat. Jalan Golgota adalah jalan yang penuh dengan kesendirian. Jalan Golgota adalah jalan yang penuh dengan disalah mengerti oleh orang.
Jalan Golgota adalah jalan yang penuh hinaan, sebab orang berkata seharusnya kamu tidak lakukan itu. Ini yang lebih baik, ini yang tidak akan buat kamu menderita. Jalan Golgota adalah jalan di mana kami tidak dimengerti oleh siapapun juga. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau hibur kami pribadi. Asal kami tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Asal kami tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Itu sudah cukup bagi kami. Kami butuh Tuhan, perlu kami hari ini. Kami butuh Tuhan, Engkau belai kami hari ini. Kami butuh Tuhan, Engkau beri kata-kata kasih-Mu kepada kami hari ini. Kepada semua rekan-rekan yang ada hari ini. Bagi semua mereka yang sementara ada pada jalan Golgota, hamba berdoa, biarlah belayan dan belas kasihan-Mu, pelukan-Mu, kehangatan-Mu memeluk kami. Kami tidak pernah minta jalan ini berlalu. Kami hanya minta Engkau menyertai kami sampai akhir. Bukankah itu yang Yesus katakan ketika dia berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kami hanya butuh itu. Tuhan, Engkau jalan, jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kami tetap setia. Dan kami temukan ketenangan jiwa pagi ini. The resting of our soul. Angkat roti tangan kanan Anda. Inilah panggilan Golgota setiap kita yang sudah lebih dulu memecah-mecahkan dirinya bagi Anda dan saya. Mengundang kita untuk berjalan-jalan yang sama seperti dia. Barang siapa mengikuti aku, kata firman Tuhan, dia akan menyangkal diri, mengikul salib, dan mengikuti aku. Dia yang sudah memecahkan dirinya, dia mengundang kita untuk memecahkan diri kita untuk hal yang sama. Dia yang sudah menumpahkan darahnya, mengundang kita untuk menumpahkan darah untuk hal yang sama. Mari angkat dengan roti tangan kanan. Yesus kemudian mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Berkat keselamatan, berkat penebusan, berkat penghiburan, berkat kekuatan, berkat kemenangan, berkat sukacita damai sejahtera. Dan kemudian memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau percaya, mari kita kita makan dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil cawan tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengangkat cawan, mengucap syukur atas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terlalu baik, terlalu baik. Dan kemudian berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Darah anak domba Allah, darah yang tidak bercacat celah, darah yang suci dan mulia, darah yang menebus, darah yang melindungi, darah yang mematahkan setiap kuasa kegelapan, darah yang menyelamatkan, darah domba Allah. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin.
Kalau percaya, mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. mari kita angkat dua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Alkitab berkata bahwa ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa ketika kita worship God, kita menyembah Tuhan, kita beribadah pada Tuhan, kita menerima keuntungan yang besar. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai daripada pagi hari ini, hidup kita diberkati, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.